Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayah Sofia Bayusuf. Saya dari jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Nah, di sini saya mendapatkan tugas untuk mempresentasikan mengenai goal oriented evaluasi dan dari mata kuliah supervisi dan evaluasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sedikit dari goal oriented evaluation atau evaluasi bertujuan. Nah, di sini model evaluasi bertujuan ini merupakan salah satu model evaluasi yang sangat berpengaruh di dunia pendidikan. Nah, kebutuhan untuk melakukan pengukuran sebagai dasar pembuatan keputusan akan keberhasilan program mendorong dan bahkan memaksa para praktisi untuk pendidikan untuk sejak awal menetapkan atau merumuskan tujuan program pendidikan. Nah, dengan cara kita melakukan evaluasi. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui cara-cara kita nanti apakah kita berhasil nantinya memberikan program-program layanan kita. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah goal oriented evaluation. Nah, atau yang di sini pertama langkahnya yaitu yang pertama merumuskan secara ulang atau terjabar tujuan program pembelajaran. Jadi kita yang pertama langkahnya itu kita merumuskan dulu tujuannya seperti apa. Nah, baru yang kemudian itu kita mengidentifikasi dari indikator pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, sebelum kita membuat RPPBK, kita melakukan identifikasi deskriptor atau indikator. Apa deskriptornya, apa indikatornya, kemudian mengembangkan alat ukur atau perangkat ujian berdasarkan indikator pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, kemudian kita membuat alat ukurnya seperti kita membuat DCM atau data cek masalah seperti itu. Kemudian alat ukurnya kita bisa menggunakan angket seperti itu. Nah, kemudian yang keempat ini selanjutnya melakukan pengukuran sebelum program pembelajaran sekaligus penyimpanan data hasil pengukuran. Nah, data hasil pengukuran kita bisa melakukan kemudian kita ujian bagaimana kita nanti siswa tersebut, apakah kemampuannya, apakah ada yang bisa ataupun ada yang tidak bisa. Pasti kemampuan siswa itu berbeda-beda. Nah, makanya kita melakukan pengukuran tersebut dengan melalui tes seperti itu. Nah, kemudian yang kelima melakukan pengukuran setelah program sekaligus penyimpanan hasil. Nah, setelah kita melakukan tes tadi, kita juga melakukan nah, yang selanjutnya kita melakukan pengukuran setelah program pembelajaran sekaligus penyimpanan hasil. Nah, setelah kita memberikan program-programnya tadi pembelajarannya seperti apa, kita juga melakukan pengukuran di akhir. Nah, pengukuran di akhir ini bisa melakukan tes juga, tes di awal juga, tes di akhir. Nanti kita akan mengetahui bagaimana setelah melakukan program, apakah tesnya tersebut programnya itu berhasil. Jadi kita yang selanjutnya kita membandingkan nilai hasil pengukuran sebelum dan sesudah. Nilai yang sebelumnya itu bagaimana? Apakah ada peningkatan ataupun tidak? Jadi kita mengetahui hasilnya dari nilai sebelumnya dan sesudah seperti itu. Kemudian menjadikan hasil perbandingan atau hasil analisis sebagai dasar pembuatan keputusan tentang keefektifan atau keberhasilan program pendidikan. Nah, kemudian yang terakhir itu kita setelah membuat program, kita menjadikan hasil tersebut itu kita analisis seperti apa kekurangannya, seperti apa kelebihannya, itu kita analisis. Kemudian yang selanjutnya ini diperlukan mengajukan rekomendasi tentang cara-cara yang lebih baik untuk meningkatkan atau memperbaiki program pembelajaran. Nah, kemudian setelah kita mengetahui bagaimana hasil dari rancangan program kita tersebut, setelah kita melaksanakan dari hasil tes tadi, hasil analisisnya kita ketahui, kemudian kita lakukan rancangan program yang akan kita buat nantinya untuk lebih menghasilkan pembelajaran yang lebih baik. Itu kita lakukan perencanaan program untuk memperbaiki program-program kita sebelumnya yang kurang baik, mungkin seperti itu. Nah, yang selanjutnya ini kelebihan goal oriented evaluation. Kelebihan di sini pendekatan ini mudah dimengerti,
mudah diikuti, mudah diterapkan, dan juga disetujui oleh banyak pihak atau direktur program seperti itu. Karena goal oriented evaluation ini cukup mudah untuk dilakukan. Yang selanjutnya, pendekatan ini menstimulasi pengembangan teknik, prosedur, pengukuran, dan instrumen untuk berkembang. Jadi kita melakukan goal oriented evaluation ini, evaluasi ya kita melakukan pertama itu dengan teknik dan prosedur secara ilmiah seperti itu. Kemudian kita melakukan pengukurannya tadi dengan melakukan tes. Kemudian dengan instrumen untuk berkembang. Nah, kemudian kita melakukan pengukuran itu dengan angket. Kita menyusun instrumen angket seperti itu. Apakah siswanya sudah mencapai hasil maksimal atau belum seperti itu. Kemudian literatur mengenai pendekatan ini juga berlimpah. Ide kreatif dan model-model baru yang lahir dari pendekatan ini banyak bermunculan, seperti kita melakukan program-program yang baru. Kita melakukan program untuk siswa, mungkin pengembangan karir. Kita melakukan informasi seperti itu, memberikan informasi kepada siswa bahwa mengenai karirnya dengan melakukan permainan. Nah, programnya kita bisa susun dengan melalui permainan atau membuat komik agar siswa itu tertarik dengan program ini. Nah, kemudian kelebihannya kan sudah diterangkan tadi. Kemudian ini ada kelemahannya. Kelemahan goal oriented evaluation ini evaluasi yang kurang real. Kadang kita membuat program itu lebih menekankan kepada tujuan daripada keberhargaan. Nah, kita mengembangkan itu tujuannya untuk meningkatkan hasil belajar siswa, tapi berharganya kurang karena guru selalu menilai hasil belajarnya saja, tidak menilai apa tindakan yang dilakukan siswa seperti itu. Dengan seperti itu jadi kekurangan goal oriented evaluation ini. Nah, kekurangan yang selanjutnya ini standar untuk mempertimbangkan kesenjangan yang penting antara hasil observasi dengan level kinerja. Kekurangannya ini kurang dapat bisa dipertimbangkan antara kesenjangan dengan hasil observasi. Ada masalah, kemudian observasinya itu tidak sesuai dengan apa yang direncanakan, mungkin seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya ini mengabaikan nilai dari tujuan itu sendiri. Mungkin di sini maksudnya mengabaikan dari nilai tujuan itu sendiri adalah ketika kita melakukan tujuan untuk mendapatkan mungkin meningkatkan hasil belajar siswa seperti itu, tapi nilai-nilai dari kita melakukan evaluasi itu, membuat programnya itu tidak dilakukan secara penuh. Mungkin guru ingin meningkatkan hasil belajar siswa sendiri, tapi dalam hal lain seperti perilaku ataupun hal-hal yang mungkin di non belajarnya siswa itu mungkin itu tidak terlihat atau tidak ditingkatkan. Jadi cuma ingin mengetahui hasil tujuannya tadi, yaitu meningkatkan hasil belajar seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ini mengabaikan alternatif penting dalam mempertimbangkan perencanaan program. Nah, alternatif penting di sini mungkin dari kita melakukan program tersebut, kita mempunyai alternatif. Apakah program ini sudah efektif atau belum? Jika belum efektif, mungkin kita mempunyai alternatif, yaitu dengan mungkin bantuan guru atau seperti itu. Tapi di sini biasanya diabaikan karena kita melakukan tujuannya ini hanya untuk memperoleh nilai siswa yang tinggi seperti itu. Jadi tujuan alternatifnya ketika kita meminta bantuan untuk merencanakan program ini, meminta bantuan kepala sekolah, mungkin dengan konselor, itu sedikit terabaikan karena hanya menginginkan tujuan siswa untuk meningkatkan hasil prestasinya meningkat seperti itu. Nah, selanjutnya ini melakukan konteks mengenai objek evaluasi dilaksanakan ini melupakan. Jadi di sini tidak, konteksnya hasil evaluasi ini mungkin dengan pembelajarannya dengan berkarakter, tapi di sisi lain ini dilupakan. Jadi tidak membentuk karakter siswa yang baik. Nah, di sini hanya melulu untuk mencapai tujuan hasil belajar yang tinggi tadi. Nah, itu kelemahan dari goal orientasi.
itu dia sekian penjelasan saya sedikit mengenai materi tentang goal oriented evaluation. Bila ada salah-salah kata atau kata saya masih mungkin sulit dipahami, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.